Halo, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tema 4. Kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita bersama saya, Pak Pram. Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang membangun cerita atau karya sastra dari dalam cerita itu sendiri. Jenis-jenis unsur intrinsik cerita yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Kita lihat satu persatu mulai dari tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari dan membangun sebuah cerita. Tema biasanya tersirat di dalam cerita, maka kita harus membaca seluruh isi cerita untuk dapat menemukan tema di dalamnya. Tokoh adalah karakter yang berperan dalam terlibat di dalam cerita. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama, dan yang kedua tokoh pembantu atau tokoh pendamping. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat cerita. Tokoh utama paling sering diceritakan atau paling sering muncul dalam alur cerita. Tokoh pembantu atau tokoh pendamping adalah tokoh yang melengkapi cerita. Tokoh pembantu ini biasanya muncul sekali atau beberapa kali dalam cerita. Berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berhati baik, selalu melakukan nilai-nilai kebaikan seperti murah hati, jujur, pemaaf, dan sebagainya. Yang kedua adalah tokoh antagonis, tokoh yang wataknya berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis digambarkan sebagai penyebab masalah atau konflik dalam cerita karena sifatnya yang jahat, suka berbohong, pemarah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, tokoh penengah atau pelerai dan pendamai jika muncul masalah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh tritagonis ini biasanya muncul di akhir cerita. Penokohan. Berbeda dengan tokoh, penokohan adalah penggambaran tokoh dalam cerita berdasarkan fisik, sifat atau watak maupun tingkah lakunya. Latar adalah penggambaran tempat, waktu, dan suasana dari sebuah peristiwa dalam cerita. Ada 3 macam latar. Latar tempat, yaitu tempat berlangsungnya peristiwa dalam cerita. Latar waktu, waktu terjadinya peristiwa dalam cerita pagi, siang, sore, atau malam hari. Yang ketiga, latar suasana, yaitu kondisi yang dirasakan atau dialami tokoh saat peristiwa berlangsung. Apakah cerah, sepi, mencekam, perasaan suasana hati yang sedih, gembira, dan sebagainya. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Ada beberapa jenis alur. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Apa itu alur maju, alur mundur, dan alur campuran? Alur maju adalah mengisahkan sebuah cerita dari awal hingga akhir. Contoh, Timun Emas dikisahkan dari awal pertemuan seorang wanita tua dengan Buto Ijo. Kemudian lahirlah Timun Emas. Timun Emas tumbuh besar, Buto Ijo menagih janji dan berakhir dengan selamatnya Timun Emas dari kejaran Buto Ijo. Alurnya bergerak maju. Alur mundur adalah mengisahkan sebuah cerita dari akhir cerita, kemudian bergerak menuju kilas balik ke awal cerita untuk menjelaskan mengapa akhir cerita tersebut bisa terjadi. Contohnya, dikisahkan seorang pengusaha kaya raya sedang duduk di hadapan anaknya. Lalu pengusaha itu menceritakan perjalanan hidupnya sejak kecil yang sangat susah karena kemiskinan, hingga akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Alur campuran adalah cerita yang dimulai dengan puncak masalah, lalu kembali ke awal cerita, bergerak sampai ke puncak masalah itu kembali,
dan kisah berlanjut hingga akhir cerita. Contohnya, si kancil masuk ke dalam perangkap petani. Dalam perangkap, kancil menceritakan sejak awal kisahnya kepada seekor kera yang mengejeknya bagaimana ia sedang berjalan-jalan mencari makan hingga terkena perangkap itu. Cerita diakhiri dengan kancil berhasil memperdaya kera untuk menggantikan tempatnya di dalam perangkap. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri di dalam cerita. Ada dua jenis sudut pandang di sini. Sudut pandang orang pertama yaitu pengarang menempatkan diri sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita. Di sini digunakan kata ganti aku atau saya untuk menyebut diri tokoh. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Pengarang menempatkan diri di luar cerita, tetapi ia mengetahui segala sesuatu tentang tokoh dan alur cerita. Biasanya, yang menggunakan sudut pandang orang ketiga ini adalah dongeng. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembacanya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.